Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. فإن شاء الله تعالى في هذا اليوم التاسع عشر من شهر شعبان سنة 1446 الهجرة نواصل قراءتنا في الملخص في شرح kitab التوحيد. Kita insya Allah pada pagi hari ini 19 Sya'ban kembali melanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas, kitab penjelasan syarah dari kitab Tauhid. Nah, sebagai upaya kita untuk mengagungkan, nah, serius dan perhatian kita terhadap Tauhid. Nah, merupakan kewajiban yang paling wajib bagi kita semua. Dan kita sampai pada bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Kita sudah sampai pada bab mengajak kepada at-tauhid, kepada syahadat la ilaha illallah. Karena bagaimana ini asyahadat at-tauhid adalah aujabul wajib. Dan juga karena dia memiliki keutamaan dan sebagainya. Nah, juga disebutkan kemarin di dalam bab ini, di dalam hadis eh, siapa ini, Ali bin Abi Thalib atau Sahal bin Sa'ad, bahwasannya ketika orang berhasil berdakwah atau nam, ya disebutkan la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Jika ada orang yang mendapat hidayah masuk Islam, betul-betul menegakkan tauhid, maka ini lebih baik bagimu. Nah, di sini bagi Ali bin Abi Thalib, bagi orang tersebut yang ada enam dengan sebabnya orang mendapatkan hidayah, perbuatan ini lebih baik dari humrin na'am, unta merah. Begitu besarnya, agungnya amalan ini, mengajak kepada at-tauhid, mengajak kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian kita lanjutkan, ma yustafadu minal hadis. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis. Kita telah baca kemarin beberapa di sini atau setengahnya sampai nomor 7, bahwasannya orang yang enggan untuk menerima dakwah tauhid, orang-orang kafir, wajib bagi mereka atau bagi kita untuk memerangi mereka. Wajib kita luhu, wajib untuk memeranginya. Nah, kemudian kita lanjutkan nomor 8, atsamin anna da'wata takunu tadriji. Nah, atau sebelumnya juga penting untuk diketahui bahwasannya syariat-syariat seperti perang di sini, memerangi, ketika memerangi dengan senjata tentu harus dengan syariat, sesuai syariat, yakni bersama dengan pemerintah dari pusat. Nah, bukan perorangan atau kelompok-kelompok, eh, nah, namun harus sesuai syariat untuk berperang. Eh, nah, kemudian yang kedelapan, anna da'wata takunu bitadrij. Fayatlabu minal kafir awalan ad-dukhulu fil islami binutqi bisyahadataini. Thumma yu'maru bi faraidil islami ba'da dzalik. Bahwasannya dilakukan dakwah dilakukan dengan tadrij, secara bertahap, tadarruj, tadrij. Dakwah dilakukan secara bertahap. Sehingga orang kafir yutlab awalan ad-dukhula fil Islam binutqi bisyahadatain. Sehingga orang kafir pertama-tama diminta masuk Islam, diminta masuk Islam terlebih dahulu dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian setelah itu, setelah berhasil, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, yu'mar bi faraidil Islam ba'da dzalik. Kemudian diperintahkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban Islam. Tidak langsung disuruh sholat, disuruh zakat, dan yang lainnya. Namun ada tahapannya. Yang pertama adalah asyhadatain.
Kemudian yang kesembilan, fadlu da'wati ilal Islam wa ma fiha minal khairi lil mad'u wad da'i. Fal mad'u qad yahtadi wad da'i yuthabu thawaban 'aziman wallahu a'lam. Keutamaan dakwah mengajak kepada tauhid, kepada Islam. Ini yang kesembilan. Wa ma fiha minal khairi. Yang di dalamnya terdapat kebaikan. Kebaikan yang ada di dalamnya bagi mad'u wa da'i. Orang yang didakwahi maupun pendakwah itu sendiri. Bagaimana itu? Fal mad'u, orang yang didakwahi, dia mendapatkan hidayah. Adapun da'inya, dia akan mendapatkan pahala. Jadi sama-sama mendapat al khair. Wa ma fiha minal khair. Di dalam dakwah ini terdapat kebaikan bagi mad'u wa da'i. Ketika mad'u itu bisa menerima hidayah dan ad-da'i bisa mendapatkan pahala. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10, dalilun min adillati nubuwatir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa dzalika bi bisyaratihi bil fathi qabla wuqu'ihi wa bara'atil alami biriqihi. Merupakan dalil atau bukti dari tanda-tanda kenabian Rasul kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan kabar gembira, kabar gembira yang beliau kabarkan tentang kemenangan sebelum terjadinya. Nah, sebelum perang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad. Wa bara'atil alami biriqihi, dan yang merupakan bukti dari bukti-bukti kenabian Rasulullah adalah hilangnya rasa sakit dari mata Ali bin Abi Thalib biriqihi, dengan air ludah beliau. Ini air ludahnya beliau berbarokah. Ini yang ke-10. Kemudian yang ke-11, al-imanu bil qada'i wal qadari li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa mana'aha mimman sa'a ilaiha. Beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, bil qada wal qadar, yang telah terjadi maupun yang akan datang, beriman kepada takdir li husulir rayati liman lam yas'a ilaiha wa mana'aha mimman sa'a ilaiha. Nah, ini bisa dilihat bahwasanya panji ar-rayah, panji peperangan itu diberikan kepada orang yang tidak berusaha mencarinya. Ali bin Abi Thalib sedang sakit di rumah. Namun wa mana'aha mimman sa'a ilaiha. Sementara orang-orang yang sa'a betul-betul menginginkannya, berjuang pagi-pagi sudah datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhak untuk diberikan panji peperangan ini, malah mana'aha, tidak mendapatkannya. Nah, merupakan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, al-iman bil qada wal qadar. Kemudian selanjutnya yang ke-12, annahu la yakfi at-tasammi bil Islam bal budda min ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Tidak cukup hanya at-tasammi bil Islam. Nah, apa itu? Hanya label, menyandang nama Islam saja, tetapi harus memahami kewajiban-kewajibannya. Ma'rifati wajibatihi wal qiyami biha. Serta setelah memahami kewajiban-kewajiban tadi, juga harus al-qiyami biha, melaksanakannya. Nah, ini pesan Rasulullah ketika sudah mereka masuk Islam, maka akhbirhum bima
Nah, bagaimana hadisnya itu? Yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fi. Kabarkanlah kepada mereka ketika mereka telah masuk Islam, kabarkanlah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan seperti salat, zakat, siyam, haji. Nah, ini muslimin, kaum muslimin tidak hanya sekedar nama Islam, penting untuk mengetahui kewajiban dan juga harus menegakkannya, mengamalkannya, melaksanakannya. Nah, kemudian kita telah menyelesaikan dari bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah. Dan bab yang berikutnya adalah bab tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir atau penjelasan, penjelasan tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Wa qaulillahi ta'ala, ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuuna rahmatahu wa yakhafuuna 'adzabah. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru, yad'un. Nah, orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Masing-masing berharap ayyuhum aqrab. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka juga mengharapkan yarjuna rahmatah, mengharapkan rahmatnya. Wa yakhafun adzabah, dan mereka juga takut akan azab Allah, azab Rabb mereka. Inna adzab rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Tuhanmu, Rabbmu, itu adalah yang harus untuk mahdzura ditakuti. Nah, ya ini berkaitan dengan sesembahan-sesembahan orang-orang soleh, apa orang-orang musyrik yang mereka menyembah orang-orang soleh ketika meninggal tanpa sepengetahuan mereka tiba-tiba, ternyata mereka disembah kemudian dibantah. Mereka saja yang kalian sembah itu mereka sendiri yad'una yabtaghun. Itu saling masing-masing berharap, saling lomba. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Nah, langsung berdoa, beribadah kepada Allah, melakukan berbagai amalan, tidak malah berbuat kesyirikan. Nah, kita baca munasabatul bab li kitab tauhid. Kesesuaian bab ini dengan kitab tauhid. Isnal muallif rahimahullah meletakkan bab tafsir tauhid usyhadati alla ilaha illallah dalam kitabnya Kitab Tauhid. Kemudian dijelaskan Syekh Saleh, lama dzakara al-musannifu rahimahullah fil abwab bisabiqati tauhida wa fadailahu wa da'wata ilaihi wal khawfa min diddihi alladhi huwa syirku, bayyana rahimahullah fi hadzal babi ma'nahu li anna ba'dhan nasi yukhti'u fi fahmi ma'nahu fa yadhunnu anna ma'nahu al-iqrar bi tauhidir rububiyyati faqat. وهذا ليس هو المراد بالتوحيد وإنما المراد به ما دلت عليه النصوص التي ساق المصنف رحمه الله طرفا منها في هذا الباب. نعم. من أنه إفراد الله بالعبادة والخلوص من الشرك. Ketika al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan fil abwabis sabiqah, pada bab-bab yang telah lalu, menyebutkan tauhid, kemudian keutamaannya serta dakwah, mengajak menyeru kepada tauhid. Ini yang barusan bab yang doa. Kemudian wal khauf min diddihi, ada bab takut, peringatan dari lawannya.
yaitu syirik. Ketika musannif rahimahullah menyebutkan ini, eh, bayyana rahimahullah fi hadzal babi ma'nahu. Ketika telah disebutkan bab-bab yang tadi, maka al-musannif rahimahullah pada bab ini menjelaskan maknanya. Tauhid itu apa? Ba'dhanna sebagian manusia, banyak dari manusia yang salah dalam memahami makna tauhid itu. Mereka menyangka sebagiannya bahwasannya makna tauhid adalah al-iqrar, sekedar pengakuan, pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja. Nah, hanya meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang memberi rizki. Namun dalam ibadah berdoa dia melakukan kesyirikan. Karena dia tidak tahu atau dia hanya menyangka bahwasanya eh, beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada Allah itu tidak ada kaitannya dengan at-tauhid. Wa hadza laisa huwal murad bit tauhid. Padahal bukan itu yang dimaksud dengan tauhid. Tauhid rububiyah faqat. Hanya tauhid rububiyah, bukan itu maksudnya. Wa innamal muradu bihi madallat alaihin nusus. Nah, yang dimaksud dengan at-tauhid adalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas dalil Al-Quran, yang ditunjukkan oleh Al-Quran, As-Sunnah. Nah, yang disaqa al-musannif rahimahullah, dibawakan, diberikan oleh al-musannif rahimahullah eh, dalam bab ini. Nah, hanya menyebutkan dari an-nusus Al-Quran wa Sunnah, sebagiannya disebutkan di dalam bab ini. Yaitu bahwasannya tauhid adalah ifradullah bil ibadah wal khulus minasyirki. Tauhid juga merupakan eh, tauhid mengesahkan Allah dalam ibadah dan menjauhi kesyirikan. Tidak sekedar tauhid rububiyah, namun juga ifradullah bil ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah. Wal khulus minasyirki, menjauhi kesyirikan. Wa 'adhafa syahadata an la ilaha illallah 'ala tauhid yubayyina anna ma'nahuma wahidun la ikhtilafa fihi. Beliau menggandengkan syahadat la ilaha illallah dengan tauhid untuk menjelaskan bahwa maknanya sama dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan di antara keduanya. Nah, at-tauhid dan syahadat la ilaha illallah ini maknanya sama, tidak ada perbedaan di antara keduanya. Sehingga dari kemarin juga kita katakan ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Ini dakwah kepada tauhid. Kita terjemahkan ad-dakwah kepada tauhid. Karena memang maknanya sama. La ikhtilafa fihi. Kemudian al-muallif, al-musannif Syekh Muhammad atau Syekh Saleh Al-Fauzan mulai menjelaskan beberapa kata dalam ayat ini. Yad'un ayyad'unahum min dunillahi wa humul malaikata wal anbiya was salihin wa ghairihim. Nama tahu wa ghairuhum wa humul malaikatu wal anbiya was salihin. Nah, wa humul malaikata wal anbiya was salihin wa ghairahum fadhamirul fa'il fi yad'una raji'un ilal kuffar. Yad'un ay yad'unahum min dunillah wa humul malaikah. Orang-orang yang berdoa itu mereka berdoa kepada selain Allah, yaitu para malaikat. Nah, ini dal anbiya, para nabi, as-salihin, orang-orang saleh dan selainnya. Yang ad-dhamir al-fa'il, dhamir fa'il pelakunya dalam
kata ya daun ini kembali kepada orang-orang kafir. Sehingga terjemahannya mereka orang-orang kafir itu. Nah, mereka-mereka para nabi, para orang-orang soleh yang mereka orang-orang kafir seru itu ya betagun. Nah, demikian. Atau wallahu a'lam. Ayatlubuna ad-dhamir al-fa' fihi raji'un ila al-mad'uwin minal malaika wa nahwihim. Yabtagun mereka mencari ayat lubun wa dhamir al-fa'il dhamir fa'il dari yabtagun kembali kepada al-mad'uwin minal malaikati wa nahwihim. Kembali kepada yang diseru yaitu para malaikat, para nabi, orang-orang soleh wa nahwihim ya, dan selain mereka. Nah, insyaallah kita cukupkan dulu pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya Allah alam sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.